Baik, sebelum dilanjutkan, mari kita awali webinar tutorial SPAI perdana ini dengan bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan basmalah tersebut menghadirkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan, tidak ada keterpaksaan juga, sehingga Allah memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai di dalam salah satu media menuntut ilmu ini. Baik. Alhamdulillah pada webinar tutorial SPI ini nanti kita akan bersama mendengarkan penyajian dari orang-orang hebat ya, dari teman-teman kita yang bertema pola hidup Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Apa itu pola hidup Rasul? Seperti apa bentuknya dan bagaimana sebetulnya pola hidup Rasulullah itu sehingga dikatakan sebagai solusi untuk kita bersama, bukan hanya bagi kita umat Islam, tetapi seluruh manusia. Andai kata misalkan bukan hanya Muslim saja yang membaca pola hidup Rasul itu, kemudian mempraktekkan serta yang menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya apakah memang akan berdampak sehat bagi tubuh manusia atau bagaimana? Apalagi di zaman yang sekarang, di waktu yang sekarang adanya wabah pandemi ini, pola hidup Rasul itu akan memberikan imunitas tidak kepada kita gitu kan, atau ya sama saja dengan seperti biasa gitu kan. Apakah misalkan pola hidup Rasul yang kita sebut-sebutkan itu seperti misalkan apa ada tibun nabawi gitu kan, kemudian ada bekam atau mengkonsumsi yang herbal dan sejenisnya, apakah kita minum madu, apakah kita mengkonsumsi kurma, apakah seperti itu, atau selain makanan, asupan makanan juga tentang misalkan pola hidup lainnya, ada olahraga dan yang lainnya, seperti apakah pola hidup Rasul? Ya nanti kita simak ya penyajian dari narasumber kita, penyajian juga dari teman-teman kita yang insya Allah nanti akan dipaparkan. Saya mengawali saja sebagai pemantik bagi Anda semua. Mudah-mudahan nanti ketika jalannya diskusi, jalannya penyajian, ada dialog, ada interaktif, ada yang bertanya ya, sehingga Anda dapat mempersiapkan dari sekarang. Satu lagi, mungkin sebagai referensi juga, ada yang namanya berkaitan dengan tema ini, dengan pola hidup Rasulullah, pola hidup sehat ini, ada buku yang sudah diterbitkan ya beberapa tahun silam, sudah lama, itu judulnya Rasulullah is my doctor, gitu kan. Justru yang menarik penulisnya itu adalah Jerry de Grey. Jerry de Grey itu adalah mantan tentara angkatan udara Amerika, tetapi dia sudah bermukim di Indonesia ya, sudah menjadi WNI. Nah, di sana dijelaskan segala macamnya bagaimana Rasulullah itu menjalani pola hidup yang sangat sehat, sehingga jadi de Grey itu kalau ada apa-apa tidak pernah istilahnya mohon maaf kalau sakit itu tidak ke dokter yang dalam artian kesehatan yang formal ya. Dia alternatif bagaimana sih sebetulnya kalau sakit ini, melihat obat-obatnya harus apa dan lain sebagainya. Anda misalkan bisa nanti cari buku Rasulullah is my doctor. Baik, karena waktu yang diberikan kepada saya dari panitia pun sangat terbatas, hanya saja untuk memancing nanti ketika penyajian. Tetapi sebelum penyajian dimulai, karena ini perdana webinar pertama, kita saksikan dulu nanti penayangan video pembukaan webinar tutorial SPAI UPI untuk tahun 2020-2021 semester ganjil ya. Panitia sudah siap, silahkan ditayangkan untuk
penayangan video pembukaannya. Dipersilakan, silakan dilihat. Halo, sudah siap? Ya, baik. Baik, sambil menu sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, para wakil rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang saya hormati, para dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang juga saya hormati, pimpinan DPU, pimpinan Al-Furqan, pimpinan Islamic Tutorial Center yang juga saya hormati, serta para senior, dosen-dosen PAI, penasehat program tutorial PAI, UPI yang kami muliakan, serta para peserta tutorial PAI dan SPAI yang kami banggakan. Alhamdulillah pada semester ini kita dapat menyelenggarakan tutorial PAI dan SPAI walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan SK Rektor tentang penyelenggara tutorial PAI SPAI, maka kami sebagai penyelenggara berkewajiban untuk tetap menyelenggarakan tutorial PAI SPAI walaupun dalam kondisi masa pandemi COVID-19, tentu dengan adaptasi dan pengkondisian yang berbeda dengan pelaksanaan tutorial PAI, SPAI pada kondisi normal. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai Ketua Penyelenggara Tutorial PAI, SPAI menyampaikan laporan rencana kegiatan tutorial PAI, SPAI pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Di tahun akademik 2020-2021 ini, tutorial PAI SPAI diikuti oleh 3.208 peserta PAI dan 2.800 peserta SPAI dari 4 fakultas, yaitu fakultas dari FMIPA, FPTK, FPBS, dan FPOK. Nah, dari sejumlah mahasiswa tersebut, kita kondisikan untuk mengikuti program tutorial sesuai dengan kondisi masa pandemi. Untuk tutorial PAI, ada beberapa perubahan yang kita laksanakan khusus untuk penyelenggaraan tutorial pada masa COVID ini, yaitu kita tidak menyelenggarakan tatap muka di Masjid Al-Furqan, tetapi kegiatan dilaksanakan secara daring. Untuk kuliah duha, kita laksanakan dalam 2 bentuk, yaitu kuliah duha tatap maya dan kuliah duha dalam bentuk video rekaman. Di kuliah duha tatap maya, nanti setiap peserta di setiap prodi akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok besar yang terdiri atas beberapa prodi, dan nanti pada setiap kuliah duha tatap maya akan ada satu pembicara dari dosen yang akan menyampaikan penguatan wawasan keagamaan mahasiswa. Kelompok daring untuk kuliah duha akan dibentuk dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah mahasiswa, dibagi dengan kapasitas yang bisa diakses oleh mahasiswa berkaitan dengan penggunaan link Zoom yang digunakan sebagai fasilitas kuliah duha. Lalu ada kuliah duha dalam bentuk video rekaman. Nah, dalam kuliah duha ini nanti pembicara akan direkam isi kuliah duhanya, kemudian hasilnya akan disebarluaskan kepada para peserta sebagai bahan kajian para peserta tutorial tanpa harus mengikuti tatap maya. Sehingga kuliah duha dibentuk dalam 2 kegiatan, kuliah duha tatap maya dan kuliah duha dalam bentuk video rekaman. Lalu mahasiswa tutorial PAI juga diwajibkan untuk mengisi refleksi amaliyah kesalehan. Jadi nanti Anda akan dibagi instrumen yang isinya berisi refleksi amaliyah kesalehan yang dilakukan oleh para mahasiswa selama pekanan. Dan nanti setelah hal tersebut dilaksanakan, para mahasiswa akan bertemu dengan dosennya dalam kegiatan tutoring tatap maya per kelas.
Di tutoring ini nanti silakan Anda berbagi cerita, curhat dengan dosennya terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh Anda untuk meningkatkan iman takwa dan amal soleh melalui refleksi amalia kesalehan tersebut. Nah, itu untuk kegiatan tutorial PAI. Sementara untuk kegiatan tutorial SPAI, kita buat dalam bentuk webinar. Nanti setiap kelas akan bergabung dalam satu kelompok besar, bergabung dengan berbagai macam prodi di UPI yang mengontrak SPAI, dan akan mengkaji satu tema. Sehingga ada satu tema dalam satu webinar dibahas oleh berbagai macam disiplin ilmu. Diharapkan dengan demikian, maka wawasan keislaman akan bertemu dengan wawasan disiplin ilmu, sehingga keilmuan-keilmuan yang dipelajari mahasiswa akan bersinergi dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, direncanakan webinar dilaksanakan dalam 5 kali webinar, dan setiap kali webinar itu ada beberapa kelompok mahasiswa sesuai dengan kapasitas Zoom yang tersedia. Nah, demikian laporan untuk rencana kegiatan tutorial PSPAI semester ganjil ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga meski dalam kondisi seperti ini kita bisa tetap menjaga eksistensi tutorial dan dakwah akan terus berlanjut. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada panitia ya, pada pengurus yang sudah menayangkan video tentang pembukaan tutorial PAI SPAI semester gasal ini atau semester ganjil ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk penyajian, saya ingin membuka dulu dengan jargon ya. Silakan boleh mic-nya di-unmute-kan, nanti kita bersama-sama. Jika saya menyebutkan webinar tutorial SPAI, maka Anda semua bilang kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya, Anda ulangi lagi. Ketika saya bilang webinar tutorial SPAI, Anda bilang kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar ya. Barang-barang silakan boleh di-unmute-kan supaya saya bisa. Allah keras ya. Benar pertama. Ulangi belum siap. Ketika saya bilang webinar tutorial SPAI langsung dijawab saja ya. Nggak apa-apa mau bertumbuhnya secara webinar tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini boleh semuanya dibuka lagi. Tadi saya lupa untuk mengatakan ya. Saya moderator, saya Rizri Sari Nugraha, bisa dilihat di name-nya. Saya prodi IPAI. Kemudian nanti yang akan menjadi narasumber tadi yang sudah menyampaikan di video tayangan video tersebut, Bapak Agus Fahrudin MPD selaku ketua penyelenggara juga. Nanti juga akan kita dengarkan sekarang adalah penyajian dari orang hebat dari perwakilan prodi IKOR A ya. Beliau adalah Muhammad Irsyad Abdul Fattah. Ada Muhammad Irsyad, silahkan di-unmute. Nah, yang kedua, nanti kita akan dengarkan juga penyajian dari perwakilan pendidikan teknik bangunan A yang akan disampaikan oleh Nadia Salsabila Syera ya. Saya harap kedua penyaji tersebut sudah mengaktifkan mic-nya agar langsung kita dalam penyajian. Baik, tanpa ditunggu lama kita dengarkan penyajian dari pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Irsyad Abdul Fattah dari prodi IKOR A, Ilmu Keolahragaan A. Silakan untuk Muhammad Irsyad Abdul Fattah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom yang insyaallah mubarak ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Irsyad Abdul Fattah dari IKOR A sebagai penyaji pada webinar ini akan menjelaskan tentang pola hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi alternatif bagi kesehatan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa menjadi teladan dan contoh untuk semua umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak kesempurnaan seperti kejujuran yang bahkan sampai diakui oleh musuh. Tutur kata yang sangat baik, jasa dalam menghilangkan perbudakan sampai pola hidup yang sehat. Sebagai bukti jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gaya hidup yang sehat, bisa terlihat dari hanya sebanyak 2 kali beliau mengalami sakit, yakni saat diracuni oleh wanita Yahudi dan jelang kematiannya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Langsung saja. Yang pertama yaitu makan makanan halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya makan makanan halal dan juga baik seperti buah-buahan, berbagai jenis ikan segar, madu, daging, aneka jenis biji-bijian dan juga susu. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Ahmad Az-Zubair dan diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim. Keduanya menerima dari Sufyan, dari Abdullah bin Isa, dari seorang laki-laki ahli Syam yang bernama Atta, yang bersumber dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi minyak zaitun ini bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk kesehatan tubuh. Ya, ini bisa dioleskan ke wajah kita, ke kulit, dan ke tubuh yang lainnya. Kemudian saat pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sarapan dengan 1 gelas air yang sudah dicampuri 1 sendok madu. Apabila dilihat dari segi kesehatan, madu sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membersihkan lambung, mengatasi radang, dan berbagai manfaat untuk tubuh lainnya. Minuman yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman manis yang dingin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Zuhairi, dari Ruwa yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan saat di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan 7 buah kurma yang sangat berguna untuk menetralisir racun di dalam tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma maka akan terlindungi dari racun. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Surat di atas, ya ini terdapat ada makanan halal dan juga baik. Halal ini yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan thayyib ini artinya baik, yakni yang bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian ada pepatah mengatakan good food is good mood, bahwa makanan yang bagus itu memang memberikan mood yang baik ke badan. Semakin fresh makan yang kita makan, semakin tidak banyak pengolahan yang dilakukan, maka semakin sehat badan kita. Kemudian yang kedua, tidak makan secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan contoh jika beliau tidak pernah menyantap makanan
secara berlebihan. Beliau hanya makan ketika sedang tidak lapar dan berhenti makan ketika beliau sebelum kenyang. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sebuah penelitian sains mengungkapkan makan berlebihan dapat mengakibatkan seseorang memiliki kelebihan berat badan atau kolesterol. Kondisi tersebut dapat mendatangkan beragam penyakit. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jika sampai full kekenyangan, maka hukumnya bisa menjadi haram. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat perut penuh dan membuat orang-orang untuk melaksanakan dan membuat orangnya untuk berat melaksanakan ibadah. Kemudian membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas. Hukumnya dapat berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan, misalkan membahayakan bagi kesehatan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tidur cepat dan bangun lebih awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menganjurkan umatnya untuk bergadang atau tidur larut malam, sehingga beliau sendiri tidak suka berbincang serta makan sesudah isya. Rasulullah SAW selalu tidur saat waktu tidur, yakni sesudah isya, dan bangun ketika di sepertiga malam untuk menunaikan sholat malam. Ada hadis berbunyi, wa anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian sholat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 1146 dan Muslim nomor 733. Banyak keutamaan tidur di awal dan bangun lebih awal. Ini contohnya itu bisa sholat tahajud, bisa bangun lebih awal, kemudian lebih bersemangat di pagi hari, terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lebih awet muda, kemudian memperkuat ingatan. Nah, akhir malam ini pada akhir malam lebih mudah dikabulkan doanya. Kemudian lanjut yang keempat, ini olahraga secara teratur. Satu, bentuk fisik yang terencana dan struktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan. Olahraga itu sendiri merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW juga sangat menyukai olahraga dan selalu menyertakan istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Saat berolahraga, beliau menganjurkan anak-anaknya untuk berlatih menunggang kuda. Rasulullah sangat senang melakukan banyak jenis olahraga dan terkenal dengan ahli gulatnya, sehingga memperlihatkan jika tubuh Rasulullah tidak hanya sehat, melainkan juga kuat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Beliau mengucapkan 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain juga menjelaskan, kamu harus belajar memanah karena memanah itu sebaik-baik permainan. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Kemudian
Yang Punten Pak, selanjutnya ya ini di ya Pak. ya punten dipersingkat, nanti gantian nanti kita Oh iya, panjang di baik. diskusi. Oke, yang selanjutnya rutin berpuasa. Puasa ini sangat baik untuk kesehatan dan Rasulullah sering melakukan puasa sunnah ataupun wajib. Yang sering dilakukan oleh Rasulullah yaitu puasa Yaumul Bid, puasa di bulan Muharram, dan puasa di bulan Zulhijjah. Kemudian yang keenam, rutin membersihkan gigi. Rasulullah SAW sangat rajin atau rutin membersihkan gigi ketika beliau terbangun dari tidurnya. Beliau bangun tidur langsung bersiwak. Bersiwak ini sangat bermanfaat bagi kesehatan gigi dan terbuat dari akar Salvadora persica. Selanjutnya ada mengkonsumsi herbal. Ya, sudah tidak asing lagi bahwa herbal ini sangat baik untuk dikonsumsi dengan sering meminum atau mengkonsumsi herbal. Kemudian yang terakhir ada selalu menjaga kebersihan. Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan. Beliau setiap hari Jumat sebelum melakukan sholat Jumat selalu membersihkan tubuhnya, kemudian memakai wangi-wangian dan memotong kuku. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari program sangat luar biasa. Nah, itu panjang yang disampaikan karena sangat lengkap, yaitu ada dalilnya. Hanya saja waktu yang memang membatasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengeksplor kembali lagi dengan ilmu. Tadi saya jeda dulu. Baik, selanjutnya ke penyaji yang kedua, Nadia Salsabila Sera ya. Ada Nadia, dipersilahkan. Lanjut setelah Nadia nanti kita silakan Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Salsabila, Dakilan dari pendidikan A. Di sini saya akan menyampaikan wasiat ala Rasul yang saya ambil berdasarkan hadis ke-47 ulum walam Ibnu Rajab, di mana dari Al-Mikdok Adika radhiyallahu anhu yang berkata bahwa mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek pada memberi perut ke Adam. Perut Adam mengkonsumsi yang dapat menekan tulangnya. Memang menjadikan suatu kesulitan untuk diisi, maka seperti makanannya sepertiga untuk nafsu. Ini merupakan hadis dari Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tirmizi kan bahwa hadis ini san. Dari sini ada beberapa faedah yang didapat. Yang pertama, hadis ini dikatakan untuk memahami hidup sehat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan berdasarkan kami al-ulum wal hikam. Kemudian ada pada zaman dahulu disebutkan ada seorang dokter masa silam bernama Ibnu Masawi yang membaca ini di dalam kitab Abu Saimah. Andai Muslim mengakan isi hadis ini, niscaya merawat berbagai penyakit. Kodemnya rumah sakit dan masih akan kosong. Beliau mengatakan ini dikarenakan berbagai menyebabkan oleh perut yang terbiasa penuh. Nah, kemudian juga ada dari Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali 1 kali saja yang aku berusaha untuk mengeluarkannya. Kenyangan itu membuat badan menjadi tergerak, kecerdasan semakin berkurang, jadi tidur dan melemahkan seseorang dari beribadah. Kemudian di sini menekan adab syar'i utamakan kadar kebutuhan.
Silakan dilanjutkan. Ya, kemudian apa sih hubungannya antara pola hidup sehat dengan prodi yang sedang saya jalani, yaitu di pendidikan teknik bangunan. Nah, dalam prodi pendidikan teknik bangunan, kita dapat mengenal istilah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana biasa disebut dengan K3, di mana jika pola hidup kita baik, terutama sesuai dengan pola hidup Rasul, maka keselamatan dan kesehatan kerja akan terwujud dengan baik pula. Karena K3 khususnya dalam prodi pendidikan teknik bangunan sangatlah penting, baik untuk kegiatan praktikum di kampus maupun di dunia kerja kelak. Nah, apa sih tujuan dari K3 ini? Nah, tujuan dari K3 ini adalah melindungi dan memelihara keselamatan, kesehatan, dan keamanan seseorang saat berada di lingkungan kerja. Nah, maupun di industri, manufaktur, dan konstruksi menciptakan sebuah bangunan atau produk menggunakan dua tenaga, yaitu mesin dan tenaga manusia. Nah, diharapkan dengan adanya peraturan K3 ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, baik akibat kesalahan teknis maupun kesalahan dari manusia. Sekian penyajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia Salsabila Sera dari Pendidikan Teknik Bangunan. Bagaimana pengaplikasian atau kenapa sih kita harus mempunyai pola hidup sehat agar sehat, kemudian dihubungkan dengan prodi yang di AMPU, ya tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, terima kasih kepada dua penyaji. Di sini ada beragam peserta, yaitu ada dari IKOR-A, kemudian pendidikan teknik elektro, teknik bangunan, ada juga dari pendidikan ilmu komunikasi, ada pendidikan bahasa Arab dan pendidikan bahasa Sunda, ya. Ada fisika juga satu lagi. Jadi dari 3 fakultas, beberapa prodi, tentu sangat banyak ya yang ingin disampaikan atau untuk diskusi kali ini. Karena keterbatasan waktu, saya minta untuk 2 orang dulu aja sekarang, ya. Silakan yang ingin bertanya langsung aja di unmute, langsung menyampaikan. Mohon maaf kepada panitia, kepada pengurus, saya tidak, karena pakai HP ya, tidak bisa melihat satu persatu siapa yang mengangkat tangan atau bagaimana. Silakan, ada yang mau menyampaikan dari peserta? Saya ingin bertanya. Oh, silakan langsung ya. Ya, silakan. Izin Kang Teh bertanya mengenai tadi. Oh iya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Yeni Nufrita, perwakilan dari IKOR-A. Saya izin bertanya mengenai mengonsumsi herbal dijelaskan oleh Muhammad Irsyad. Tadi Irsyad menjelaskan bahwa pola hidup sehat ala Rasulullah itu mengonsumsi herbal. Nah, saya membaca dari sebuah artikel yaitu Food and Science mengatakan bahwa herbal kunyit itu ketika dikonsumsi itu ada yang berefek samping. Nah, mengenai hal ini, konsumsi herbal, kira-kira Rasulullah itu mengonsumsinya seperti apa? Apakah dibuat minuman, dan itu berapa kali sehari, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan saat ini. Terima kasih. Baik, mau satu lagi aja, biar nanti barangkali ada yang beririsan dijawabnya. Ada lagi, satu lagi, silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Faujan dari Pendidikan Ilmu Komputer 2018. Nah, ini Pak, mengenai poin tidur cepat dan bangun lebih awal. Nah, kebanyakan kan kalau mahasiswa tuh selalu banyak tugas ya, dan pasti begadang. Sedangkan Rasulullah SAW tidak menganjurkan gitu untuk begadang. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai begadang, tapi kita tuh tujuannya mencari ilmu, mengerjakan tugas ya, walaupun memang seharusnya itu kita bangun lebih awal dan mengerjakan tugas. Tapi kan kebanyakan susah gitu Pak. Jadi malah gadang aja. Itu mungkin gimana gitu menurut pandangan Islam atau yang lainnya? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Rizky.
Saya jadi ingat begadang, jangan begadang ya kalau tidak ada gunanya. Nah, tapi itu nanti akan dijawab oleh penyaji, bagaimana perspektif penyaji untuk kedua hal itu. Bisa tadi karena langsung kepada Muhammad Irsad bertanyanya ya, karena materi yang disampaikan. Bisa juga nanti ikut Nadia untuk menjawabnya. Silakan sekarang Muhammad Irsad dulu, penyaji pertama. Baik, saya akan menjawab yang Yeni ya, yang pertama dulu. Rasul itu sering mengkonsumsi herbal itu dalam bentuk langsung dari buahnya, kemudian ada juga yang dicampur dengan air. Nah, yang sering Rasul minum ini atau konsumsi ini yaitu kurma ya. Kemudian madu ini bisa dicampurkan dengan air, kemudian bisa langsung juga diminum. Nah, dan yang satu lagi ini habatus sauda ya, udah sering kita dengar namanya obat habatus sauda atau herbal. Kemudian yang herbal terakhir yang Rasulullah lakukan ini yaitu bekam ya. Bekam ini sangat baik untuk membuang darah kotor seperti itu. Apakah jelas jawabannya? Saya mau ditanggapi oleh Yeni atau tidak? Atau cukup? Ya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya dari Rizky bisa ditanggapi oleh Nadia. Silakan Nadia. Ya, seimbang. Silakan Nadia. Barangkali walaupun tidak apa yang tidak disampaikan oleh Nadia, tetapi bisa untuk menanggapi juga. Kalau ingin menanggapi, kalau tidak ya nanti saya kembali lagi pada itu. Rasa pokoknya Nadia tidak ada. Silakan bisa silakan. Ini bapaknya juga nih. Halo? Terdengar suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, silakan karena Nadia rupanya ini jaringannya agak kurang stabil. Silakan oleh Irsad lagi aja ditanggapi yang pertanyaan kedua dari bagaimana kalau tidur cepat dengan kondisi untuk hal-hal yang positif. Oh iya, menurut saya tidur awal dan bangun awal itu hanya anjuran dan tidak diwajibkan. Jadi sebagaimana kita sebagai mahasiswa harus baik-baik memanage waktu. Misalkan kita ada tugas pada besok hari. Nah, untuk siang atau sorenya itu kita bisa melaksanakan tugas tersebut. Apabila ada waktu kosong, ya harus kita isi dengan tugas itu. Nah, untuk malam ya mungkin kurang baik juga kan untuk kesehatan. Begitu. Apakah kurang jelas? Ya. Baik, jadi selama itu kondisinya untuk melaksanakan hal yang positif, jadi dibolehkan ya untuk tidur tidak sesegera juga, karena ya kita mahasiswa, orang yang bekerja shift juga kan ada shift siang, shift malam, jadi kondisional ya. Dalam memahami dalil hadis itu kita memang harus salah satunya melihat kondisi juga ya, tidak serta-merta tekstual. Baik, karena saya kira banyak sekali yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya dari setiap prodi, perwakilannya ataupun yang lainnya. Silakan Anda bagi peserta yang lain, silakan Anda menyampaikan di kolom chat saja, entah itu pertanyaan, komentar, ataupun hal lainnya sebagai tanggapan dari tema sekarang. Karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf sekali tidak bisa langsung disampaikan. Nah, terima kasih juga untuk penyaji ya, Muhammad Irsad dari IKOR A dan Nadia Salsabila Sera dari Pendidikan Teknik Bangunan A. Mudah-mudahan di pertemuan yang lainnya dari yang
prodi lain bisa sebagai penyaji dan peserta juga bisa ikut lebih aktif, dan mungkin juga untuk waktu nanti barangkali ada perpanjangan atau seperti apa nanti kita sampaikan. Tapi untuk sekarang karena waktu yang sudah diberikan kepada penyaji dan para peserta untuk diskusi sudah habis, nah kita sekarang mendengarkan bagaimana pendapat dari narasumber, dari dosen kita ya, dari Bapak Agus Fahrudin MPD. Untuk Pak Agus monitor sudah bisa, baik ya. Baik, kita dengarkan bersama, kita simak sebagai lanjutan pembahasan tentang pola hidup sehat ini. Bagaimana menurut narasumber Pak Agus Fahrudin MPD. Dipersilakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para peserta tutorial SPAI rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memulai webinar pertama tutorial SPAI di masa pandemi COVID-19. Kalau dalam kondisi normal, kita ngumpul di masjid. Jadi majelis kita ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Oleh karena itu, mari kita menghormati majelis ini dengan cara menghormati ilmu. Baik itu orang yang menyampaikan ilmu maupun ilmu yang disampaikannya. Oleh karena itu, pola komunikasi yang kita lakukan di grup ini, baik itu dalam bentuk chat maupun dalam bentuk interaksi tanya jawab, kita harus memposisikan bahwa ini adalah majelis ilmu. Walaupun mungkin kita sekarang sedang ada di dapur, sedang ada di kamar, sedang ada di jalan. Dalam konteks grup ini adalah majelis ilmu yang harus kita muliakan, karena bagaimanapun itu adalah tempatnya kita berbagi ilmu Allah. Baik, para peserta rahimakumullah. Sebetulnya tadi yang dari penyaji pertama ya, yang dari IKOR itu Muhammad Irsyad ya, itu sudah menggambarkan secara gamblang mengenai pola hidup sehat Rasulullah. Jadi tema ini dipilih karena memang konteks saat ini dunia khususnya sedang mengalami krisis kesehatan. Dan ternyata berdasarkan hasil kajian para ahli, salah satu penyebabnya kenapa orang mudah sekali terkena penyakit karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, tentu saja pola hidup sehat ini seharusnya menjadi sebuah pengetahuan dasar bagi semua manusia. Oleh karena itu penting dalam kurikulum pendidikan, baik itu pendidikan nasional, global, memasukkan unsur-unsur materi tentang pola hidup sehat ini. Nah, di kita di UPI ada mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Yaitu beruntung kita punya salah satu mata kuliah dasar umum ya, MKGU, pendidikan jasmani dan olahraga. Mungkin salah satunya nanti saya belum pernah baca kurikulumnya apa yang diajarkan di mata kuliah, tapi barangkali pola hidup sehat itu bisa menjadi salah satu materi yang penting untuk dipahami para peserta atau mahasiswa. Termasuk juga di POK yang akan jadi guru olahraga. Nah, barangkali juga tema ini bisa menjadi sebuah catatan penting nanti ketika Anda menjadi guru olahraga, bagaimana memasukkan unsur pola hidup sehat bisa menjadi bagian dalam struktur kurikulum pembelajaran olahraga dan kesehatan di sekolah. Termasuk juga dari fakultas yang lain, misalnya di sini ada FKBS, ada FPTK, ada FPMIPA, sama. Karena pola hidup sehat, kalau kita kembangkan kembali, bahwa pola hidup sehat, definisi pola hidup sehat, kalau kita baca referensi dari kedokteran, itu bukan hanya sekedar pola hidup sehat secara fisik, tetapi juga pola hidup sehat secara mental, pola hidup sehat secara pikiran. Nah, itu bisa masuk. Misalnya nih orang-orang bahasa di EPBS, bagaimana bahasa itu mencerminkan kesehatan mental seseorang. Jadi kalau seseorang misalnya dia suka berbicara kasar, kemudian bahasanya bahasa yang ngegas, gampang marah, itu bisa menunjukkan kesehatan mentalnya. Nah,
Tadi yang dari katakan bagaimana bahwa ketika masuk ke dalam pekerjaan teknik itu ada standar-standar kesehatan yang digunakan dalam dunia perteknikan. Itu juga di sana ada pola hidup sehat dalam konteks dunia kerja. FMIPA juga sama. FMIPA misalnya di orang-orang kimia atau biologi juga mengkaji itu. Nah, bagaimana pola hidup sehat yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa dikaji juga oleh para saintis dari FMIPA. Misalnya, ada apa sih dengan air zam-zam? Ada apa sih dengan kurma? Ada apa sih dengan misalnya apa lagi yang suka Rasulullah makan itu? Pisang misalnya. Dan sebagainya. Nah, ternyata pola hidup sehat Rasulullah itu bisa menjadi sebuah isyarat ilmiah. Nah, saya tambahkan ya. Jadi ketika laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka uswah hasanah dalam konteks seorang Rasulullah itu bisa berimplikasi pada dua hal. Pertama, ada yang berimplikasi kepada syariat hukum. Yang kedua, ada yang berimplikasi kepada isyarat ilmiah. Nah, dalam pola hidup sehat, itu adalah uswah yang berimplikasi kepada isyarat ilmiah. Artinya, sifatnya kondisional, kontekstual. Karena kita tahu bahwa ada satu kondisi di mana manusia tidak boleh makan yang terlalu banyak mengandung gula atau makan yang terlalu banyak mengandung kolesterol. Rasulullah itu senang makan daging kambing. Dalam konteks siapa yang pas itu? Maka pola hidup sehat Rasulullah itu adalah pola hidup sehat yang sifatnya kondisional. Tadi misalnya pertanyaan begadang. Nah, bagaimana begadang itu? Nah, kan sebetulnya Rasulullah juga suka bangun tengah malam ya. Sepertiga malam terakhir suka bangun gitu. Cuma kita dibalik ya. Kalau kita mah bangun dulu pas sepertiga malam terakhir baru tidur. Nah, jadi kebalik gitu. Nah, itu adalah kontekstual kondisional. Maka di sini ilmu olahraga, ilmu MIPA bisa mengkaji bagaimana sistem penggantian, bagaimana pola istirahat dalam konteks misalnya untuk konteks pekerja yang shift-shiftan. Ada yang pekerjaannya shift malam, shift siang, shift pagi kalau di pabrik. Itu bagaimana pola hidupnya? Karena Rasulullah kan bukan pegawai pabrik yang kerjanya shift-shiftan. Artinya hidupnya dalam kondisi 1x24 jam istirahatnya teratur. Nah, sekarang bagaimana orang yang pekerjaannya tidak teratur? Ya tadi misalnya satpam, misalnya pegawai kesehatan, misalnya karyawan pabrik, minggu ini shift pagi, minggu ini shift siang, minggu ini shift malam. Nah, sebetulnya ini kalau dikaji secara ilmiah, ini bisa merangsang riset oleh para mahasiswa ataupun dosen di FPOK, di PTK, di FMIPA, dan yang sebagainya. Bagaimana membuat pola hidup sehat untuk orang-orang dengan kondisi seperti itu? Mahasiswa misalnya. Apakah dengan begadang mengerjakan tugas itu termasuk pola hidup yang sehat atau tidak? Saya termasuk orang yang pernah mengalami itu. Saya pernah mengerjakan sebuah tugas, satu hari itu bisa sampai 20 halaman selesai. Tapi setelah itu saya sakit 1 bulan. Artinya target untuk mengejar sebuah pekerjaan dengan mengorbankan waktu dan tenaga pikiran, tapi kemudian harus dibalas dengan sakit karena kita mengabaikan kondisi yang lain. Jadi pola hidup sehat harus kita maknai dalam beberapa konteks. Misalnya di sini ada definisi pola hidup sehat, coba diklik pola hidup sehatnya. Ini nanti ada materi yang bisa nanti bisa di-share ya oleh para dari petugas untuk menyampaikan ini kepada para peserta. Jadi hidup sehat itu ada pola hidup sehat dalam konteks fisik, ada pola hidup sehat dalam konteks pikiran, ada pola hidup sehat dalam konteks mental, rohani. Maka antara jasad, pikiran, dan hati itu ada pola hidupnya. Nah, mahasiswa kita kaum akademisi itu harus juga punya pola hidup sehat dari sisi pikiran, pola hidup sehat dari sisi mental. Nah, pola pikiran itu apa? Bahwa otak manusia itu harus diisi dengan ilmu. Nah, makanya Rasulullah itu kan orang yang misalnya rutin membaca Al-Quran tiap hari. Membaca itu dalam pengertian beberapa. Membaca secara teks, juga membaca secara makna. Nah, mencari ilmu itu adalah salah satu asupan gizi untuk otak kita.
Jadi kalau kita dalam satu hari tidak makan ilmu, otak kita kelaparan. Nah, terus mental. Ini mental harus dilatih. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah beri saya nasihat. Nah, apa jawaban Rasul diantaranya adalah la taghdab, jangan gampang marah. Apalagi ya Rasul, la taghdab, jangan gampang marah. Apalagi ya Rasul, la taghdab, jangan gampang marah. Nah, ini contoh satu saja. Manajemen marah. Manajemen marah ini adalah pola hidup sehat. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memanage marah. Kenapa marah itu bisa dimanage? Karena di hadis yang lain juga Rasul mengatakan bahwa ketika kita marah, di sana setan sedang menunggangi kita. Maka ketika kita tidak bisa mengendalikan marah, maka di sana hidup kita akan dikendalikan oleh setan. Dan ketika setan yang mengendalikan, maka cenderung apa yang kita perbuat itu akan keluar dari aturan-aturan yang semestinya. Jadi pola hidup sehat dalam konteks yang lebih luas harus kita maknai bukan hanya fisik, tadi yang fisik makanan, minuman, pola istirahat, pola tidur, ya, itu sudah dijelaskan oleh penyaji yang pertama. Nah, tapi yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita juga punya pola hidup sehat terhadap pikiran kita. Jadi ketika saya pernah sakit dan datang ke dokter, kata dokter, Bapak itu pekerjaannya mikir. Karena mikir, maka asumsi makanannya beda dengan orang yang pekerjaannya mengandalkan fisik. Jadi kalau misalnya kuli bangunan, itu sebanyak karbohidratnya. Tapi kalau Bapak sebagai orang pemikir, kurangi karbohidrat, perbanyaknya makan dagingnya, daging merahnya. Supaya apa? Supaya otaknya, asupan gizinya tinggi. Nah, ternyata pola makan saja itu berbeda antara satu profesi dengan profesi yang lain. Maka di sini ini merangsang teman-teman di FPOK, di FMIPA, di FPTK, di FPBS untuk bisa melakukan riset terhadap pola-pola hidup sehat itu. Misalnya kalau anak FPBS, bagaimana pola hidup sehat dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Apakah bahasa itu bisa mencerminkan pola hidup yang sehat? Apakah Anda bisa menebak seseorang itu perilakunya baik buruk dari bahasanya? Itu kan bisa menarik menjadi sebuah hasil riset. Anak-anak FMIPA tadi ya mengkaji berbagai macam materi-materi yang berhubungan dengan pola hidup, misalnya pola tidur, pola makan, makanan minuman yang dikonsumsi oleh Rasulullah. Bagaimana kajian secara ilmiah nih? Terus teman-teman di FPOK juga bisa mengkaji, misalnya Rasulullah itu bagaimana sih pola tidurnya, pola istirahatnya, bagaimana olahraganya. Itu kan bisa menjadi sebuah isyarat ilmiah untuk dikaji. Teman-teman di FPTK juga sama. Ketika dalam konteks dunia kerja, dunia teknik, nah bagaimana pola hidup sehat tadi diterapkan dalam kondisi yang beraneka ragam tadi. Misalnya kalau untuk pilot, untuk pekerjaan yang di udara itu seperti apa? Untuk orang yang bekerja di laut seperti apa? Untuk orang yang bekerja misalnya di dalam laut yang pekerjaannya hilang, itu nanti menjadi pola-pola hidup sehat yang sifatnya kontekstual. Makanya apa yang Rasul contohkan itu hanya bersifat isyarat ilmiah. Realisasinya bisa dikembangkan sebuah riset sehingga Anda bisa memberikan sebuah hasil kajian. Ini loh pola hidup sehat untuk satpam yang pekerjaannya shift malam. Bagaimana menggantikan hari malam yang habis untuk bekerja dan siangnya akan seperti apa. Ini loh pola hidup sehat untuk mahasiswa tingkat akhir. Mungkin beda ya, bisa tingkat akhir dengan mahasiswa tingkat yang baru masuk kan berbeda gaya hidupnya, masing-masing punya beban hidup yang beraneka ragam. Nah, saya kira Pak Rizlis itu saja masukan dari saya. Sekali lagi, ini adalah pertemuan pertama, jadi kurang lebihnya ini bisa menjadi catatan kita panitia, terutama pengurus ya untuk mencatat apa yang kurang. Mungkin tadi sesi diskusinya kurang panjang ya. Ini banyak ratusan sekali mahasiswa. Bagus kalau nanti banyak berbagi sharing. Atau kalau memungkinkan nanti muncul di setiap fakultas sehingga nanti ada perspektif dari FPBS yang hari ini belum muncul ya, ada perspektif dari FPOK, FPTK, dari FMIPA sehingga betul-betul tujuan dari webinar ini mengkaji satu ilmu dari berbagai macam perspektif ilmu bisa menjadi sebuah kekayaan intelektual bagi kita yang mungkin sehari-hari hanya bergelut dengan dunia disiplin ilmu masing-masing. Nah, di sini kita melihat bagaimana disiplin ilmu dari berbagai macam program studi bisa mengkaji sebuah fenomena. Terima kasih Pak Denis atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Fahrudin, MPD, sebagai narasumber dan sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara Tutorial PAI SPAI UPI. Demikian para peserta semuanya, termasuk penyaji, bahwasanya memang satu tujuan kita di dalam menyelenggarakan tutorial SPAI ini agar satu bidang ilmu dipandang dari berbagai perspektif, ya. Tadi sudah disampaikan harapannya ada dari masing-masing bidang ilmu itu untuk menyampaikan apa sih perspektifnya. Tadi kalau kita melihat suatu hadis, ya tadi disampaikan bahwasanya memang hadis itu situasional dan kondisional, ya, tidak serta-merta langsung menuju pada makna dan harus dipraktekkan gitu kan. Oleh orang-orang bahasa, ya, itu sangat menarik, ya, bagaimana semantiknya, berarti memaknai katanya, apa itu dari sisi pragmatiknya setiap hadis itu, ya. Tadi sudah misalnya oleh orang IKOR, bagaimana pola hidup itu, olahraga yang tepat itu yang 3 cabang atau 5 cabang tadi disebutkan itu harusnya seperti apa. Nah itu ya, saya tidak akan banyak menyimpulkan karena tadi juga sudah sangat jelas, ya. Tapi mudah-mudahan webinar perdana ini bisa memantik kita semua agar kita memahami Islam itu tidak hanya dari satu sisi. Islam itu sangat fleksibel, Islam itu menyeluruh, dan Islam itu sangat universal. Demikian yang bisa kami hadirkan, ya. Saya Rizky Sarinugraha selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Agus Fahrudin MPD, pada para penyaji, ada M. Irsyad Abdul Fattah dari IKOR A, kemudian juga Nadia Salsabila dari Pendidikan Teknik Bangunan A. Terima kasih juga diucapkan kepada Anda sebagai peserta dari Prodi IKOR A, Pendidikan Teknik Elektro B, Pendidikan Teknik Bangunan A, Pendidikan Ilmu Komputer B, Fisika C, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Bahasa Sunda. Terima kasih juga kepada host, ya, kepada panitia dan pengurus semuanya. Silakan jangan lupa Anda untuk presensi ulang untuk catatan keluarnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, atensinya, partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan dalam webinar pertama ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu kali lagi saya ulangi jargonnya. Silakan unmute dulu, ya. Webinar tutorial SPAI. Kuliah cerdas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Irsyad. Terima kasih. Turnuhun Bapak, turnuhun Akang Teteh. Ayolah, ayolah. Usna. Mantap, Sad. Assalamualaikum 3 kali. Kenalan.